Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat sehingga kita bisa melanjutkan belajar kita di pagi hari ini. Baiklah anak-anak, hari ini Ustazah mau melanjutkan pelajaran matematika tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Caranya dengan membagi antara pembilang dan penyebutnya. Supaya anak-anak lebih paham, mari kita ikuti video berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, sudah siap? Sebelum kita ke cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang, lebih besar dari penyebutnya, yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak punya dua cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dari kedua cara yang akan kakak sampaikan ini, nanti adik-adik bisa pilih mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan soal. Misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan, 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan? 1, 2. 2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Oke, kakak berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Misalnya ada contoh soal 17/5. Kita pakai cara yang pertama dulu dengan pembagian porogapit. Nah, kita bagikan nih pembilangnya, yaitu 17 dengan penyebutnya yaitu 5. Berarti 5 kali berapa nih yang hasilnya 17 atau mendekati 17? Dikali 3.
hasilnya yaitu 15. Nah, sekarang kita kurangkan 17 dikurangi 15, sisanya 2. Nah, hasilnya yang 3 ini kita pindahin ke yang depan sini nih, sisanya kita taruh di atas. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Jadi 17/5 itu sama dengan 32/5. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil. Baik, kita kurangkan. 17 dikurangi 5 sama dengan 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, 7 masih bisa dikurangkan 5, sisanya adalah 2. Nah, kita hitung nih berapa kali kita kurangkan tadi. 1, 2, 3. 3 kali. Nah, karena 3 kali, maka hasil bagian depannya sini adalah 3. Tadi sisanya kan masih 2 tuh. Kita taruh di bagian pembilang yang atas sini. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 32/5. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagaimana anak-anak dengan penjelasan tadi? Mudah kan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Kita balik. Tadi dari pecahan biasa menjadi campuran, sekarang kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, kemudian ditambah pembilangnya. Contohnya, bilangan campuran 1, 2/5 akan kita ubah menjadi pecahan biasa, maka akan kita kerjakan seperti begini. Tadi bilangan bulat kita kalikan dengan penyebutnya, terus ditambah pembilang. Bilangan bulatnya adalah 1. Dikalikan penyebutnya adalah 5. Ditambah pembilangnya adalah 2. Sedangkan penyebutnya tetap, yaitu 5. Sekarang kita hitung. 1 kali 5 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7/5. Mudah bukan? Nah, contoh yang berikutnya. 2, 3/7. Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 kali 7 ditambah 3/7. Sama dengan 2 kali 7, 14. 14 ditambah 3 sama dengan 17/7. Nah, begitulah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Baik anak-anak, agar kalian lebih paham, marilah kita mengerjakan soal latihan yang sudah Ustazah siapkan. Anak-anak boleh mengerjakan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan porokapet atau menggunakan pengurangan berulang. Silahkan mana yang dianggap lebih mudah untuk bisa digunakan. Yang kedua, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ingat, caranya tadi bilangan bulat dikalikan dengan penyebut ditambah dengan pembilang. Silahkan dikerjakan dengan teliti supaya pekerjaan kalian hasilnya memuaskan. Silahkan dikerjakan di buku tulis matematika kalian. Jangan lupa kalau sudah dikerjakan nanti difoto kemudian dikirim ke Ustazah ya untuk dikoreksi. Baiklah anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini Ustazah akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Mari kita akhiri dengan baca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.